Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami mau devosi. Tuhan Yesus pimpin kami, berikan kami kepintaran agar kami dapat belajar karakter tanggung jawab dengan baik, dan kami sungguh-sungguh melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin. Selama seminggu ini kita masih belajar karakter tanggung jawab ya. Ini minggu keempat. Ayo anak-anak, kita mau mempersiapkan hati kita mau devosi, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Di sebuah kota bernama Yeriko, ada seorang yang bernama Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Tugas pemungut cukai adalah menerima pajak dari rakyat dan memberikannya kepada pemerintah Romawi. Tunggu sebentar ya. Tadi Zakeus menerima berapa kantong ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Lalu ada berapa kantong ya yang diberikan kepada pemerintah Romawi? Coba kita hitung ya. 1, 2. Nah, kenapa bisa lebih 1 ya? Oh, ternyata Zakeus sengaja memungut lebih banyak dari yang seharusnya. Sehingga kelebihannya ia simpan sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini membuat bangsa Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Suatu hari, Yesus masuk ke kota Yeriko. Penduduk Yeriko berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus mendengar kabar tersebut dan ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Karena Zakeus pernah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat, dan orang yang lumpuh bisa berjalan. Ini membuat Zakeus sangat ingin sekali melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun, karena orang banyak berkerumunan menantikan Tuhan Yesus, Zakeus yang berbadan pendek tidak bisa melihat di antara kerumunan orang. Namun, Zakeus mendapat ide untuk memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat saat Tuhan Yesus lewat di sana. Adik-adik, yuk kita bantu Zakeus manjat pohon ara. Kita tekan tombol lift ke atas ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Akhirnya Zakeus berhasil naik ke atas pohon ara dan bisa melihat dengan jelas jika Tuhan Yesus melewati tempat itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, Zakeus kaget sekali. Tuhan Yesus mengenal Zakeus dan bahkan mau menginap di rumahnya. Zakeus senang sekali dan mau segera turun dari pohon untuk menemui Yesus. Adik-adik, yuk kita bantu Zakeus lagi turun dari pohon agar tidak terjatuh. Kita tekan tombol lift ke bawah ya. Siap? 1,
2, 3. Yeay, akhirnya Zakeus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang berkumpul justru merasa tidak senang melihat Yesus mau menginap di rumah Zakeus. Mereka menganggap Zakeus adalah orang yang jahat, yang tidak layak untuk menerima Yesus masuk ke rumahnya. Namun Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yuk mari kita berhitung bersama. Jika Zakeus mengambil 1 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Zakeus mengambil 2 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dia kembalikan ya? Kita hitung bersama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ternyata Zakeus harus mengembalikan 8 keping emas. Bagaimana kalau Zakeus mengambil 3 keping emas lebih dari seseorang dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat? Kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Kita coba hitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. 4 kali 3 itu 12. Lalu Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Kali ini kita mau belajar dari karakter Zakeus, di mana dia orang yang bertanggung jawab, berani memperbaiki kesalahannya. Tanggung jawab adalah mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari diri saya. Tugas minggu ini, anak-anak menyanyikan lagu karakter tanggung jawab. Kelas 1 sampai kelas 6 tugasnya sama, yaitu menyanyikan lagu karakter tanggung jawab. Nanti kalian rekam dengan posisi berdiri tegak. Nah, setelah merekamnya, kemudian kirimkanlah videonya ke wali kelasnya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau